speechless Pak Gubernur, tidak punya kata-kata ketika hari ini di tempat ini bisa terjadi satu ritual suci peletakan batu pertama, pembangunan tempat ibadah untuk masyarakat Tamil yang sudah ratusan tahun di Nusantara ini, hampir 60 tahun di DKI tidak berhasil Pak Gubernur. Ini sesuatu yang di luar dugaan kami. Saya tidak tahu apakah ini memang harus melalui Pak Anies dan kawan-kawan di tempat ini terjadi. Pak Anies, Pak Hasim, kawan-kawan tahu kok kalian bukan siapa-siapa Pak. Saya hanya seorang mantan pemulung di kota Medan yang lahir dan besar, bahkan pernah makan nasi dari lubang sampah, penyemir sepatu, tukang parkir di Jakarta, terdampar tinggal di terminal-terminal. Hari ini saya berdiri di sini. Saya orang yang bangga bisa tamat SD umur 15 tahun Bapak, tamat SMP umur 18 tahun, tamat SMA umur 20 tahun, 22 tahun. Oh, anak manusia yang merasakan rasa coklat itu di usia 20 tahun, tahu rasa keju itu di usia 32 tahun adalah saya Bapak. Ini sesuatu yang tidak bisa kami ungkapkan, bahwa hari ini kita ada di sini. Hari ini Pak Anies, Bapak-bapak, kami merasa Indonesia Pak. Hari ini kami merasa tidak ada perbedaan. Hari ini kami merasa bagian dari bangsa ini. Hari ini kami yakin dan meresapi bahwa Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu masih ada Bapak, yang selama ini kami ragukan. Sejarah kita panjang, kemudian kita juga tahu mayoritas Indonesia ini Muslim. Ya, memang ada provinsi-provinsi tertentu yang non-Muslim. Ketika mereka mengimplementasikan politik Pancasila, demokrasi Pancasila, kemudian ada warna-warna kultural, warna-warna sosiologis. Karena mayoritas Muslim, ada unsur-unsur sosiologis kemuslimannya. Kan? Itu adalah sesuatu yang logis. Tetapi yang lain juga harus sadar betul, harus paham betul bahwa Islam itu bukan anti toleransi. Islam bukan bukan diskriminatif, bukan intoleran, bukan anti hak asasi. Sangat toleran, sangat menghormati hak asasi, sangat. Nah, tapi itu nuansa, bukan jualan. Pemuda Katolik bongkar habis dampak dari kemampuan menata kata Anies Baswedan untuk warga Jakarta. Ternyata dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, Anies Baswedan kerap kali oleh kubu yang berseberangan dengannya diberi julukan Gubernur Jago Merangkai Kata, Minim Kerja, karena kemampuan menyampaikan narasi yang diakui cukup baik sebagai pejabat publik. Bahkan saat tuntas menjabat dan dalam usaha agar bisa maju di Pilpres 2024, tudingan pemimpin hanya jago merangkai kata terus disematkan padanya. Perspektif berbeda datang dari salah seorang pemuda Katolik yang juga pemerhati pendidikan, Indra Karismiaji. Indra mengungkapkan kemampuan bernarasi Anies justru jadi solusi dari masalah yang ada di warganya, khususnya kelompok minoritas. Dalam hal ini, ia menyinggung soal diterbitkannya IMB gereja yang puluhan tahun tak bisa didapat umat Katolik di sebuah daerah. Karena saya orang Katolik, itu ada gereja Katolik di Duri Selatan, Tambora, itu sudah 34 tahun IMB-nya tidak keluar. Jadi lewat berapa gubernur pun tidak keluar. Mengapa tidak keluar? Karena warga di sana tidak ingin dibangun gereja. Menurut Indra, kondisi yang demikian rentan membentuk anggapan miring mengenai sebuah kelompok, yakni warga setempat yang akan dituduh intoleran dan radikal. Karenanya, sibuk menyampaikan anggapan miring dinilai hanya akan membuat runyam suasana. Anies menurut Indra melakukan pendekatan komunikasinya untuk menyelesaikan masalah penerbitan IMB yang puluhan tahun tak pernah selesai ini.
Ini orang bisa mengatakan warga sana intoleran dan radikal. Lalu apa solusinya? Menghina mereka di medsos, mengkadrunkan mereka, atau kita pakai jalan Pancasila? Ungkapnya. Yang disampaikan oleh Pak Anies sederhana, Bapak Ibu, kalau sekarang dibalik bagaimana? Kita kan butuh beribadah di masjid, tapi saudara kita tidak mengizinkan kita membangun masjid. Apa perasaan Bapak Ibu? Jelasnya. Imbas usaha yang dilakukan Anies ini, menurut Indra, meluluhkan hati warga yang puluhan tahun sebelumnya gagal ditaklukkan oleh gubernur-gubernur yang lalu-lalu. Ini sebuah langkah yang manusiawi dan beradab, tegasnya. Karenanya, Indra keheranan apabila kemampuan Anies dalam bernarasi melalui pendekatan dengan warga disebut skill yang tak penting untuk seorang pemimpin. Jadi lucu kalau ada yang mengatakan narasi dan skill komunikasi tidak penting. Itu keterampilan abad 21. Tanpa adanya itu akan terjadi pergeseran. IMB itu tidak akan keluar tanpa cara dialog dengan baik, jelasnya.